Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul mengenal platform media sosial secara edukatif. Pengertian media sosial. Media sosial adalah platform internet yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan bertukar informasi secara interaktif, menekankan fungsi ganda, sarana komunikasi, dan ruang sosial virtual yang membentuk pola interaksi baru. Karakteristik utama meliputi partisipasi pengguna, keterbukaan, percakapan, dan arah, serta keterhubungan antar individu dan kelompok. Tengku Sinar M. Arwanda, DKK 2005 menambahkan bahwa media sosial mengubah cara komunikasi belajar menjadi lebih cepat, fleksibel, dan multimodal. Melihatnya sebagai ekosistem di mana pengguna menjadi prosedur sekaligus konsumen atau prosumer, membentuk opini publik secara real time dan tanpa batas geografis. Contoh platform utama yaitu ada FB. FB menonjolkan mode profesional yang memadukan identitas personal dan tujuan profesional seperti branding dan monetisasi. Fitur ini mencerminkan kaburnya batas komunikasi interpersonal dan publik. Yang kedua ada Instagram, platform berbasis visual untuk estetika dan personal branding. If et al. 2006 menyatakan Instagram menjadi arena konstruksi identitas melalui kurasi konten, konsistensi pesan, dan representasi diri. Yang ketiga ada TikTok. TikTok menonjolkan video pendek dan personalisasi algoritmik yang menentukan visibilitas konten berdasarkan minat dan engagement, menggeser dinamika dari jaringan relasional ke minat dan tren. Yang terakhir ada YouTube. YouTube menggabungkan media sosial dan penyiaran digital pengguna menjadi kreator, membangun komunitas lewat subscriber dan komentar, serta memperluas partisipasi audiens aktif. Terus ada media sosial sebagai saluran positif. Media sosial mampu menyebarkan pesan edukatif, informatif, dan inspiratif dengan jangkauan luas dan interaktivitas tinggi. Keberhasilan pesan positif bergantung pada strategi komunikasi yang tepat. Menekankan peran media sosial dalam pembentukan karakter generasi muda, konten edukatif dan inspiratif berpotensi memberikan dampak sosial signifikasi bila dirancang dengan baik. Terus slide selanjutnya, perbedaan hiburan versus pembelajaran public speaking. Hiburan misalnya seperti konten ringan, video lucu, tren viral, musik, atau yang berorientasi relaksasi dan ekspresi spontan. Gaya komunikasi informal fokus pada keterlibatan emosional, bukan pembelajaran terstruktur. Terus ada pembelajaran public speaking, konten terstruktur, video presentasi, simulasi pidato, storytelling, dan latihan berbasis umpan balik. Wardani DKK menunjukkan pendekatan multimodal meningkatkan kepercayaan diri generasi Z dalam menyampaikan gagasan secara efektif. Slide berikutnya memerhatikan karakter berbicara di berbagai platform. Setiap platform memiliki budaya audiens dan norma interaksi berbeda. Pengguna harus menyesuaikan gaya bahasa, etika, dan cara penyampaian. Mengaitkan penggunaan media sosial dengan etika komunikasi, kesantunan, dan tanggung jawab
menjadi kunci. Nuraini 2025 menyoroti pengaruh konten YouTube terhadap kebiasaan berbicara sopan siswa. Konten dapat menimbulkan baik perilaku positif maupun negatif. Literasi digital dan tanggung jawab komunikasi perlu ditanamkan agar media sosial berdampak positif pada perkembangan karakter peserta didik. Ikhtisar temuan dan implikasi pendidikan. Peran di sini ada 3 poin. Yang pertama ada peran edukatif, yang kedua ada tanggung jawab, ketiga ada personalisasi platform. Peran edukatif, media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran interaktif yang meningkatkan minat dan kompetensi, khususnya dalam public speaking. Terus tanggung jawab konten, desain pesan yang tepat dan etika komunikasi penting untuk menghindari efek negatif dan memaksimalkan penyampaian. Yang ketiga ada personalisasi platform. Pilihan platform menemukan gaya penyampaian visual Instagram, video pendek maupun TikTok. Memperhatikan karakter berbicara di berbagai platform. Setiap platform memiliki budaya, audiens, dan norma interaksi berbeda. Penggunaan harus menyesuaikan gaya bahasa, etika, dan cara penyampaian. Intinya DKK 2006 mengaitkan penggunaan media sosial dengan etika komunikasi bersantunan dan tanggung jawab menjadi kunci. Nuraini 2025 menyoroti pengaruh konten YouTube terhadap kebiasaan berbicara sopan siswa. Konten dapat menimbulkan baik perilaku positif maupun negatif. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bertanya, bagaimana sekolah dapat mengatasi dampak negatif media sosial tanpa membatasi kreativitas siswa? Bagaimana peran media sosial dalam dunia pendidikan saat ini? Ada lagi? Ada saya.
dengan berfokus pada edukasi, pendampingan, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Sekolah perlu membekali siswa dengan kemampuan untuk mengenali hoaks,